Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qabla kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'inda kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadal asma'i wal absar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim ulama, yang kami muliakan orang-orang tua kami, dan yang hadir semuanya kami cintai semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita lagi di majelis yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih mendudukkan kita dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang seperti ini sudah sangat jarang sekali kita temui. Kita duduk-duduk bersama saudara muslim kita, duduk bersama saling mengingat perkara yang paling penting, perkara yang paling mulia, yaitu adalah perkara agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di sini kita duduk sejenak merenung bahwasanya dulu 100 tahun yang lalu kita ini tidak ada di dunia ini. Dan insya Allah 100 tahun ke depan kita pun tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Kita yakini duduknya kita di sini, jalannya kita, tidurnya kita, ke sawitkah atau kemana saja kita, hakikatnya kita ini menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang tidur, bila mana kita ini tidur dengan sunnah Nabi, maka hakikatnya kita ini menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ini tidur tidak menggunakan adab-adab sunnah Nabi, naudzubillah, hakikatnya kita ini menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan ke pasar yang hakikatnya kita ini mau belanja sesuatu. Tetapi bila mana kita rasakan jalannya kita ini ke pasar, hakikatnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke pasar, masuk pasar, kita baca doa, maka ke pasarnya kita dihitung pahala oleh Allah. Tetapi bila mana kita ini ke pasar tidak membaca doa, bahkan naudzubillah kita ini niat bermaksiat, jalannya, setiap langkahnya kita ini ke pasar mendapatkan satu dosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara inilah yang harus kita ingat. 24 jam kita ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikirkan pertama kali bagaimana langkah saya, langkah kami, langkah kita semua bagaimana senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jarang sekali kita keluar dengan membaca doa. Sangat jarang sekali kita ini keluar dengan membaca bismillah. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita ini keluar dari rumah kita, kemudian kita ini membaca doa yang sepertinya doa ini doanya anak-anak TK, yang sepertinya doa ini doa yang diajarkan oleh anak balita. Tetapi sangat jarang sekali kita amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ke sawit, kita baca doa ini, langkah demi langkah kita mendapatkan pahala. Kalau kita ke masjid, kita baca doa ini, maka pasti sudah mendapatkan pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita renungi, bahwasanya
langkah demi langkah kita ini menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita sadar, semua kita faham bahwasanya orang yang mati, orang yang wafat, 1 detik sebelumnya dia nggak sadar kalau dia akan dipanggil oleh Allah. 1 jam sebelumnya dia kadang masih tertawa dengan keluarganya, duduk santai dengan keluarganya, masih merokok, masih duduk santai. 1 jam kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pikirkan senantiasa kita ini di dalam ketaatan kepada Allah. Latihannya bagaimana? Caranya yaitu dengan kita ini menjaga sholat 5 waktu. Kita di masjid yang diulang sholat 5 waktu, khutbah Jumat yang diulang sholat 5 waktu, nanti ada acara tahlilan lagi yang diulang sholat 5 waktu lagi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jalankankah sholat 5 waktu ini? Kadang kita menyuruh anak kita semangat untuk sholat. Nak, sholat, nanti kalau kamu nggak sholat kamu dapat dosa. Kita menyuruh anak kita untuk sholat semangat, padahal kita sendiri belum melaksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara sholat ini sudah disampaikan dulu. Sudah disampaikan, senantiasa disampaikan, setiap Jumat disampaikan, tetapi perkara ini belum kita laksanakan. Mungkin kita berpikir, saya kan sudah sholat, walaupun sholat saya di rumah, biarkanlah saya nggak sholat, nanti saya sodakoh, maka sodakoh saya menutupkan dosa sholat saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang